Seringkali kita menganggap introvert sebagai orang yang pemalu, hanya duduk di sudut ruangan dengan segelas kopi dan buku. Tapi, coba ingat kembali saat kamu dirundung rasa cemas ketika ada undangan kumpul-kumpul, dan dalam hati, kamu berdoa agar semua orang membatalkan acara itu. Kenapa ya? Perasaan itu selalu datang di saat-saat genting? Tidak heran jika banyak orang yang sebenarnya menyimpan kebuntuan emosi di dalam diri mereka. Rasa canggung yang kadang menjadi tembok besar bagi introvert, mesti diperhatikan dengan serius. Ketika kita terus-menerus membiarkan perasaan terpendam, dampaknya bisa negatif dan membuat kita semakin terasing. Jadi, sebelum semuanya terlambat dan menjadi semakin rumit, penting untuk mengenali ciri-ciri yang menandai kapan introverta kamu bukan sekadar pemalu. Simak serius tanda-tanda ini, ya. Pertama, ketika kamu mulai merasa tidak nyaman untuk bertemu teman-teman atau bahkan menolak undangan, itu bisa jadi tanda yang jelas. Mungkin awalnya kamu merasa bisa mengatasi rasa canggung, tapi seiring waktu, kamu malah memilih untuk menghindar. Contohnya, saat temanmu mengajak untuk nongkrong, kamu lebih memilih untuk tinggal di rumah dan menonton film. Di dalam hati, kamu tahu itu bukan karena kamu tidak suka, tapi karena kamu takut harus berhadapan dengan berbagai emosi yang tak terduga. Menghindari interaksi sosial bukan solusi, justru akan menambah perasaan sepi dan terasing. Kesadaran akan kebiasaan ini adalah langkah pertama untuk menyadari bahwa ada masalah yang lebih dalam. Jadi, coba deh, hitung berapa banyak kali kamu melewatkan kesempatan untuk bersosialisasi. Ini saatnya untuk hadir dalam hidupmu dan membuka diri, walau mungkin awalnya terasa sulit. Kedua, setelah berinteraksi dengan orang lain, perasaan yang muncul bisa jadi beragam. Jika kamu merasa terbebani atau bahkan tertahan emosi hingga berhari-hari, ini saatnya menyelidiki lebih dalam. Misalnya, setelah menghadiri acara keluarga, kamu mungkin merasa ingin menyendiri seharian. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dalam dirimu. Hal ini bisa jadi dampak dari kelebihan stimulasi dari emosi dan interaksi yang tidak dikelola dengan baik. Penting untuk memberi diri sendiri ruang setelah berinteraksi, ini adalah cara untuk mereset pikiranmu. Namun, jika hal ini menjadi kebiasaan yang terus berulang, ada baiknya untuk mencari cara agar bisa lebih nyaman saat berinteraksi. Cobalah untuk meluangkan waktu setelah berinteraksi untuk merenung, ini bisa membantu meredakan stres yang mungkin kamu alami. Ketiga, seringkali kita terjebak dalam pikiran berlebihan, terutama setelah situasi sosial. Misalnya, setelah meeting di kantor, kamu mungkin mengulang-ulang percakapan dalam pikiran, menyesali apa yang kamu katakan, atau berfokus pada bagaimana orang lain memandangmu. Jika ini yang terjadi, kamu bisa jadi terjebak dalam siklus overthinking yang membuatmu semakin terasing. Ketahuilah, merasa tidak puas dengan diri sendiri saat berinteraksi adalah hal yang normal. Namun jika sampai mengganggu pikiran sehari-hari, ini bisa berbahaya. Mengelola pikiran ini dengan teknik mindfulness atau journaling bersifat sangat membantu. Dengan cara ini, kamu bisa mentransformasikan pikiran negatif menjadi hal yang lebih produktif. Pelan-pelan, kamu bisa mengganti narasi dalam kepala dengan yang lebih positif dan membebaskan diri dari beban berlebih. Keempat, merasa kesulitan untuk mengekspresikan diri adalah tanda yang sering diabaikan. Kamu mungkin merasa bingung saat harus berbagi perasaan. Contoh konkret bisa dilihat saat kamu mendapatkan kabar baik, tetapi sulit untuk membagikannya ke orang lain. Emosi ini bisa terpendam dalam diri sampai kamu merasa tak berdaya. Hal ini bisa membuat hubungan terputus karena orang lain tidak bisa merasakan apa yang ada dalam dirimu. Berlatih untuk mengungkapkan perasaan adalah langkah penting. Kamu bisa mulai dengan menulis perasaanmu dalam sebuah jurnal atau berbagi dengan sahabat terdekat. Lambat laun, nyatanya membuka diri tidak semengerikan yang kita bayangkan. Ketika kamu mampu mengekspresikan emosi, kamu akan merasakan kedekatan yang baru dalam hubungan sosialmu. Kelima, kondisi di mana kamu merasa hampa, meskipun sekelilingmu ramai, adalah pertanda bahwa sesuatu tidak beres.
Dalam situasi seperti ini, bahkan saat bersama teman, kamu tetap merasa sendiri. Rasa kosong ini bisa membingungkan, dan sering membuat kamu merasa terasing. Sebuah contoh, ketika setelah menghadiri pesta, alih-alih merasa senang, kamu malah merasa lesu. Hal ini mengindikasikan bahwa ada tembok emosional yang perlu dihancurkan. Menghadapi kehamapan ini dengan berbicara kepada orang yang kamu percayai sangat penting. Berlaku jujur tentang apa yang kamu rasakan akan memberi kelegaan. Cobalah untuk menuliskan apa yang membuatmu merasa hampa dan cari pemikiran positif untuk menggantinya. Secara perlahan, kamu akan mulai merasakan momen-momen berharga kembali. Jangan ragu untuk mengeksplor hal ini lebih dalam di channel Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.